Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Rahmawati dengan NPM C1C02305. Di sini saya ingin membahas mengenai laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba rugi adalah laporan yang memberitahu informasi mengenai kinerja suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah dokumen penting dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Laporan ini memberi ringkasan rinci mengenai pendapatan, pengeluaran, pajak, bunga, dan lain-lain. Selain itu, laporan ini menilai seberapa menguntungkan perusahaan dalam satu periode tertentu. Nah, laporan ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kita sebut sebagai laporan laba rugi. Ini menunjukkan pemasukan dan pengeluaran perusahaan selama suatu periode dan memberikan detail tentang keuntungan atau kerugian bersih perusahaan pada suatu periode tertentu. Nah, yang bagian kedua yaitu penghasilan komprehensif lain. Ini mencangkup keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan. Gabungan dari kedua bagian ini memberi total pendapatan komprehensif perusahaan. Apa saja pendapatan utama perusahaan yang tercatat pada laporan laba rugi selama kuartal terakhir? Pada kuartal terakhir, perusahaan berhasil mencatat pertumbuhan yang signifikan pada pendapatan yang tercatat dalam laporan laba rugi. Pencapaian ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor kunci. Pertama-tama, penjualan produk inti perusahaan mengalami peningkatan yang mengesankan. Ini dapat didistribusikan pada strategi pemasaran yang efektif, meningkatkan kesadaran merek, respon positif dari pelanggan terhadap produk-produk terbaru yang diperkenalkan. Selain dari penjualan produk, pendapatan dari layanan tambahan dan kontrak jangka panjang juga memberi kontribusi yang signifikan. Layanan tambahan ini mencakup berbagai opsi dukungan pelanggan, perbaikan, dan layanan purna jual lainnya yang diberikan pada pelanggan. Selain itu juga ada kontrak jangka panjang, baik dalam membentuk langganan atau kesepakatan kemitraan, yang memberikan stabilitas pendapatan dalam jangka waktu tertentu. Perlu dicatat bahwa ada upaya aktif untuk mendiversifikasi sumber pendapatan dengan memperluas pangsa pasar dan mencari peluang bisnis baru. Selama kuartal ini, perusahaan juga berhasil mengeksploitasi peluang ekspansi, geografi, dan meningkatkan penetrasi pasar di segmen tertentu. Sementara itu, beberapa proyek yang masih dalam tahap pengembangan atau implementasi belum sepenuhnya memberikan kontribusi signifikan pada kuartal terakhir ini. Akan tetapi diharapkan dapat memberikan dampak positif pada periode di masa yang akan datang. Selain yang sudah saya jelaskan tadi, ada juga faktor eksternal seperti kondisi pasar yang menguntungkan dan minimnya gangguan pasokan juga berperan dalam mendukung performa pendapatan yang positif selama kuartal tersebut. Analisis lebih lanjut terhadap laporan laba rugi dapat memberi wawasan mendalam mengenai sumber-sumber pendapatan utama, memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami lebih baik faktor-faktor yang mempengaruhi performa keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Nah, itu saja penjelasan saya mengenai apa saja pendapatan utama perusahaan yang tercatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama kuartal terakhir ini. Sekian dari video saya, semoga dapat membantu teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.